Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Marwan, mahasiswa Fakultas Hukum yang saat ini menempuh mata kuliah di Penologi kelas 5B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori pemidanaan. Nah, dalam suatu teori pemidanaan, seorang ahli atas nama George Belfort itu menyebutkan bahwasannya teori itu adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Dalam artian bahwa teori pemidanaan atau teori itu muncul sebagai penjelasan ketika seseorang tidak mengerti akan suatu gejala ataupun suatu kondisi tertentu, sehingga suatu teori dapat menerangkan suatu hal yang dialami oleh seseorang, yang artinya bahwa teori bukan saja sesuatu yang penting, tetapi lebih dari itu karena sangat dibutuhkan dalam rangka mencari jawaban dalam aspek akademis. Yang kemudian, teori tujuan pemidanaan dalam beberapa literatur disebutkan berbeda-beda, namun substansi atau isi daripada teori tersebut adalah sama. Kemudian, teori tujuan pemidanaan pada umumnya itu terbagi menjadi 3 teori yang digunakan atau yang sering digunakan dalam kajian tentang tujuan pemidanaan. Yang pertama, itu ada teori retributif atau yang disebut dengan teori absolut. Yang kedua itu ada teori relatif atau teori tujuan, dan yang selanjutnya itu adalah teori integratif atau gabungan antara teori retributif dan teori relatif. Nah, Prof. Muladi dalam bukunya mengenai lembaga pidana bersyarat itu menyebutkan bahwa ada 3 perbedaan, namun isinya sama dengan teori yang telah disebutkan, yaitu teori retributif, teori teleologis, dan teori retributif teleologis. Nah, teori retributif atau absolut, itu teori ini dianggap teori yang paling tertua dalam teori tujuan pemidanaan. Teori ini memandang bahwasannya pemidanaan itu merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, teori ini itu berorientasi pada perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga tujuan dari pemidanaan itu adalah suatu pembalasan atas akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Nah, teori retributif ini mencari dasar suatu pemidanaan itu dengan memandang masa lampau atau melihat apa yang dilakukan dari pelaku dengan melandaskan pada akibat dari perbuatan tersebut. Nah, menurut Karl O. Christensen itu mengidentifikasi 5 ciri pokok dari teori retributif tersebut yang diambil dalam sebuah buku, bahwasanya ia menjelaskan tujuan pemidanaan itu hanyalah sebagai pembalasan. Nah, maksud dari pembalasan ini adalah tujuan utama di dalamnya adalah untuk mengandung sarana-sarana sebagai tujuan seperti mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan pembalasan pidana terhadap perbuatan akibat perbuatan pidana seseorang itu adalah dengan tujuan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat lainnya. Nah, kemudian kesalahan moral atau sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan. Nah, selanjutnya juga pidana itu harus sesuai dengan kesalahan atau pelaku, dalam artian bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku pidana ialah harus sesuai dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Nah, kemudian Nigel Walker itu menjelaskan bahwa ada 2 golongan yang menganut teori retributif. Yang pertama, itu teori retributif murni yang menyatakan, yang memandang bahwa pidana itu harus sepadan dengan kesalahannya. Sedangkan ada teori retributif tidak murni. Nah, menjelaskan bahwa ada 2 golongan penganut teori retributif. Terkait dengan teori retributif tersebut, mengenai retributif tidak murni itu juga terbagi menjadi 2. Bahwasanya yang pertama, penganut teori retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana itu tidak harus sepadan dengan kesalahannya. Sedangkan penganut teori retributif distribusi itu adalah penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana itu harus dirancang dengan pandangan bahwa pembalasan, namun juga gagasannya harus ada batas tempat dalam retribusi pada beratnya sanksi tersebut. Nah, selanjutnya adalah teori relatif atau tujuan atau teori tujuan. Nah, teori ini berporos pada 3 tujuan utama, yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Nah, tujuan preventif itu bahwasanya pemidanaan itu adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Selanjutnya mengenai tujuan deterrence atau menakuti. Ini adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama,
tujuan yang bersifat individual, yaitu dimaksudkan agar pelaku itu mendapatkan efek jera dari kejahatan yang telah dilakukan. Yang kedua, tujuan yang bersifat publik. Maksudnya adalah agar masyarakat lain itu mempunyai rasa takut ketika melakukan kejahatan yang sama halnya yang dijatuhkan terhadap pelaku pidana tersebut. Yang ketiga itu adalah tujuan jangka panjang. Maksud dari tujuan jangka panjang dalam tujuan deterrence ini adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan reformatif atau perubahan. Hal ini mengenai tujuan reformatif atau perubahan itu adalah untuk merubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak takut menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Dalam artian bahwa tujuan reformatif ini adalah untuk memberikan atau membuka pola pikir masyarakat bahwasanya untuk melakukan tindak pidana itu merupakan suatu kesalahan. Nah, yang selanjutnya adalah teori relatif. Nah, konsepnya adalah yang pertama, teori relatif memandang bahwa pemidanaan itu bukan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Nah, dalam teori ini muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada pelaku maupun pencegahan umum yang bersifat publik yang ditujukan kepada masyarakat terhadap suatu tindak pidana. Nah, menurut teori ini pula bahwa pidana itu bukan sekedar untuk melakukan balasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, akan tetapi dari itu tujuan pemidanaan itu adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi pelaku dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, menurut Carlo of Christianses, dia menyatakan bahwa ada ciri pokok dari teori relatif ini, bahwasanya tujuan pemidanaan itu adalah untuk pencegahan. Nah, pencegahan itu bukan sebagai tujuan akhir, tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Karena tujuan sedangkan hukum pidana itu merupakan adalah upaya takhir dalam menyelesaikan suatu perkara. Nah, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja. Misalnya, kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. Nah, selanjutnya, pidana itu harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan suatu kejahatan. Nah, yang selanjutnya adalah pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku itu dipertimbangkan dalam aspek jangka panjangnya. Yang terakhir adalah teori integratif atau gabungan, bahwasanya pemidanaan itu mengandung karakter retributivis sejauh pemidanaan itu dilihat sebagai suatu kritik moral terhadap tindakan yang salah. Nah, teori ini bercorak ganda. Yang pertama, karakteristik atau karakter relitik dari terletak itu pada tujuan kritik moral tersebut adalah suatu reformasi pada perubahan perilaku si terpidana di kemudian harinya. Nah, sehingga dengan konsep gabungan ini, maka teori integratif itu menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeraan dibenarkan tapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik di kemudian hari. Dalam artian bahwa teori ini menganggap bahwa tujuan pidana adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pidana tersebut.